Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Wulandari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya di sini untuk memenuhi UAS mata kuliah Bisnis Internasional oleh Ibu Wan Laura Hardilawati SEMSI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 aspek manajemen dalam bisnis internasional. Yang pertama itu ada manajemen pemasaran internasional. Dalam prosesnya, dibutuhkan manajemen pemasaran internasional yang terintegrasi agar sebuah perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasarannya secara luas. Ini menjadi penting untuk dilakukan supaya perusahaan dapat menguasai dan mempersiapkan diri, sebab manajemen pasar internasional berbeda dengan pasar lokal yang mungkin sudah perusahaan ketahui. Berikut ini beberapa langkah manajemen pemasaran internasional. Yang pertama itu mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, mempunyai tujuan serta kebijakan yang jelas. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang diincar. Yang keempat, memiliki program pemasaran. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran, melakukan proses pengendalian dan evaluasi. Yang selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia. Perkembangan secara global, langsung dan tidak langsung memiliki pengaruh terhadap organisasi dan manusia di dalamnya. Tidak jarang perusahaan membutuhkan sumber daya internasional untuk kualitas dan kekayaan budayanya. Perusahaan yang semakin variatif akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen sumber daya manusia secara domestik. Yang ketiga itu ada keuangan. Kekuatan keuangan sangat besar mempengaruhi bisnis internasional serta mampu berubah ekonomi dunia meliputi risiko nilai tukar mata asing, secara pembayaran nasional, perpajakan, tarif, kebijakan fiskal, dan moneter. Selanjutnya itu inflasi serta aturan-aturan akuntansi bisnis internasional. Sedangkan arti pentingnya keberadaan manajemen keuangan internasional yaitu membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memanfaatkan perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak negatif. Yang selanjutnya itu operasional. Manajemen operasi internasional mengacu pada kegiatan yang berhubungan transformasi dari sebuah perusahaan internasional. Strategi bisnis yang ditetapkan oleh manajer puncak di tingkat perusahaan dan regional perusahaan akan mempengaruhi sebuah aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen operasi, seperti strategi manajemen rantai pasokan, keputusan lokasi, fasilitas desain, dan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke lapangan. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Baiklah, tadi penjelasan mengenai 4 aspek manajemen dalam bisnis internasional. Mohon maaf atas segala kekurangan saya ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.